nomor 15. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia merdeka, C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih, D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan, E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Nah, pembahasan kita cek dulu kalau di sini adalah alinea kedua. Nah, bunyi alinea kedua adalah dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, setiap isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bahwasannya perjuangan kemerdekaan itu telah selesai. Ya, setelah selesai. Sudah diproklamirkan kemerdekaan berarti perjuangan telah selesai. Seperti itu. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang, B. Pembentukan TNI dan kepolisian, C. Pembentukan Kementerian Pertahanan, D. Adanya pendidikan bela negara, E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini kata kuncinya ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, opsi yang benar adalah B. Pembentukan TNI dan kepolisian. Dialah fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian yang bisa menjaga masyarakat. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 17. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terlihat pada A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia, B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat, D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom, E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Ini menandakan bahwa bentuk negara Indonesia ya, bentuk negara adalah negara kesatuan. Berarti dari wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, pembahasan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang lebih sering disebut negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Jadi jelas sekali di sini ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik, C.
C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD. E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Pembahasan. Kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, salah satu perwujudannya di sini ya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah A. Status atau kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. E. Asal-usul keturunan orang tua. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawaban yang benar adalah opsi A. Status atau kedudukannya. Nah, pembahasan. Penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Nah, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukan yang dimiliki. Jadi jelas ya, kalau penduduk cakupannya lebih luas. Jadi ada penduduk, di bawah penduduk itu ada warga negara dan bukan warga negara. Seperti itu. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 20. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi, berikut merupakan salah satu alasan perlu keterlibatan ya. Jadi kita perlu terlibat dalam di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya adalah opsi C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kalau kita aja sebagai warga negara tidak mendukung pembangunan nasional, kan tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 21. Pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan A. Rekrutmen politik terbuka. B. Penegakan supremasi hukum. C. Rotasi kekuasaan negara. D. Akuntabilitas pemerintahan. E. Pelaksana pemerintahan. Oke. Kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Rotasi kekuasaan negara. Pembahasan. Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, fungsi dan kewenangannya diatur dalam
UUD NRI. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diatur. Nah, lembaga kepresidenan sebagai salah satu penyelenggara negara, fungsi dan kewenangannya juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Nah, hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Nah, hal itu kita siasati. Jadi biar tidak korupsi malah merajalela, ada kekuasaan yang turun-temurun, ada seperti itulah. Jadi itu perlu dibatasi ya, jadi biar ada rotasi. Lanjut soal nomor 22.